Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kali ini sebetulnya melanjutkan dari materi yang kemarin. Kita akan coba membahas mengenai tugas yang saya berikan. Tugas yang itu adalah membuat beberapa tabel yang saling berelasi. Di sini saya sudah buatkan, namun pada akhirnya sebetulnya tujuan akhirnya itu adalah tabelnya harus seperti ini. Desain tabelnya harus saling berelasi seperti ini. Ada 5 tabel, yaitu dosen, mahasiswa, jadwal, mata kuliah, sama KRS, dan dimana semuanya saling berelasi seperti yang sudah terjadi di gambar ini ya. Terlihat di gambar. Dan dengan ini strukturnya, dosen untuk mahasiswa, mata kuliah, KRS, sama jadwal. Nah, kita coba bahas dulu bagaimana cara mengerjakannya dengan mudah ya. Nah, kalau yang sudah terbiasa membuat relasi tabel di PHP Admin, mungkin bakal lebih mudah mengerjakannya karena ikannya akan lebih mudah. Kalau misalkan sudah terbiasa di PHP Admin, membuat relasinya di PHP Admin. Nah, kalau kita lihat di sini, itu ada, saya nyebutnya 3 tabel master ya. Yang pertama itu tabel dosen, tabel mahasiswa, sama tabel mata kuliah. Ini tabel masternya. Sisanya ini tabel jadwal sama yang KRS. Nah, untuk yang tabel master sendiri, ini dari dosen. Ini sama sekali tidak berelasi kemanapun. Tetapi tabel dosen ini dia akan menjadi referensi dari tabel mahasiswa sama tabel jadwal. Untuk mahasiswa, dia membutuhkan referensi dari yang dosen. Di sini ada NIDN ya. NIDN dia membutuhkan ke yang dosen, tapi yang NPM ini dia akan jadi referensi untuk di tabel KRS. Untuk yang mata kuliah, dia tidak memiliki referensi kemanapun, tapi yang kode mata kuliah ini dia akan dibutuhkan di tabel jadwal sama yang KRS. Sedangkan untuk yang jadwal sama KRS dia tidak menjadi referensi kemanapun ya. Jadi sebagai urutannya nanti kita akan buatnya dari tabel dosen, mahasiswa, mata kuliah, KRS, sama jadwal ya, biar urutannya lebih mudah. Oke. Kita akan buat dulu ini melanjutkan kemarin. Kita akan buat dulu file migrasinya ya. PHP artisan make migration create. Yang pertama saya buat dulu dosen table. Ini sudah dibuat. Tapi di laptop saya memang agak lama selesainya. Sebenarnya migrasinya sudah selesai. Ini sudah dibuatkan. Tapi ini masih butuh proses. Nggak tahu, jadi agak lama di laptop saya. Yang kedua kita buat untuk yang mahasiswa. Kita tunggu sebentar. Yang ketiga kita buat mata kuliah. Oke, yang keempat kita buat KRS ya. KRS. Lalu yang terakhir kita buat migrasi untuk tabel jadwal. Udah, di sini sudah kita buat ya.
dosen, mahasiswa, mata kuliah, KRS, sama jadwal. Kita buat dulu untuk yang jadwal. Untuk yang dosen. Kita lihat di sini. Kita lihat strukturnya. Di dosen itu ada NIDN, nama, created at, sama updated at. Artinya di dalam Ravel ini kita hanya butuhkan 3 pembuatan tabel ya, karena untuk yang timestamp ini hasilnya adalah created at sama yang updated at. Nah, di sini primernya NIDN dengan char 10, nama sama nama varchar 50. Jadi yang ini bukan big increment, saya buatkan char NIDN dengan lengthnya 10. Nah, kita akan set ini menjadi primary. Yang kedua tadi varchar ya, kita buatkan string nama 50, nama 50. Oke, ini selesai. Selanjutnya kita ke tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa npm sebagai primary key-nya dengan char 10, NIDN char 10, dia mereferensi ke tabel dosen atau primary key-nya. Kayak ini jadi primary key-nya dia referensi ke sini, tabel dosen, nama sama created sama updated at. Jadi kita buatkan 4 sebetulnya ya. Yang pertama kita set dulu untuk yang npm-nya. Char npm tadi 10, ini kita set sebagai primary. Lalu yang kedua masih menggunakan char NIDN, masih 10 ya, 10. Cuma agar dia bisa menjadi foreign key kita harus set dulu index. Yang ketiga table string, tadi itu nama ya, nama 50. Oke, udah selesai. Nah, untuk strukturnya sebetulnya sudah selesai seperti ini, tapi kita harus setup untuk yang foreign key-nya. Kita baru menggunakan index saja. Nah, di sini kita buatkan table foreign. Yang kita buat itu adalah NIDN. Referensinya tetap NIDN dari tabel dosen. Dengan on update-nya saya pakai cascade, walaupun sebetulnya kita bisa tambahkan di sini on delete ya, tapi saya hanya untuk update-nya saja deh. Nah, ini untuk yang mahasiswa. Selanjutnya kita ke tabel mata kuliah. Kalau dilihat di sini tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama SKS. Kita buatkan 4 ya, tanpa mereferensi kemanapun. Kode mata kuliah char 8, nama mata kuliah varchar 10, SKS integer 11. Ini tadi tuh char 8. Kode mata kuliah 8 primary table string nama mata kuliah set 50 ya, table integer SKS. Udah selesai. Ini tidak mereferensi kemanapun ya, jadi kita tidak buatnya foreign key di sini. Selanjutnya kita ke KRS. Kalau di KRS ini ada ID, NPM, kode mata kuliah. NPM kita referensi dari mahasiswa, kode mata kuliah kita referensi dari mata kuliah. Berarti kita buatkan 4. Ini saya tidak akan menggunakan bikin increment, kita coba increment saja. Lalu tadi NPM char NPM 8 index. Selanjutnya table char kode mata kuliah 8 index, betul 8 kode mata kuliah
8. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Selesai. Nah, lalu kita buatkan untuk yang foreign key-nya. Table foreign yang pertama untuk yang setup npm dulu. npm reference-nya npm on npm itu mahasiswa, on update-nya cascade. Yang kedua, table foreign yang kode mata kuliah, referensinya ke sama, masih kode mata kuliah, on mata kuliah, on update cascade. Oke, untuk yang KRS selesai. Selanjutnya kita masuk ke yang jadwal. Kita lihat dulu yang jadwal. Di sini ada ID, kode mata kuliah, NDN, kelas, hari, jam, timestamp, dan klik sama update. Saat ini kita buat strukturnya dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Yang pertama untuk yang ID saya gunakan increment saja, increment. Lalu yang kedua kode mata kuliah, table char kode mata kuliah 8 index. Bentar. Yang ketiga itu NIDN char 10 ke dosen, table char NIDN 10 index. Sebentar saja ulang lagi. npm 8. Sebentar. Ini 10. npm 10 kode mata kuliah 8. Oke, selesai. NIDN 10, selain NIDN kelas sama hari ya. Table char kelas 1, table string hari 10. Lalu terakhir table. Oke, sebentar. Table timestamp table timestamp jam. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Kita lakukan, kita buat foreign key-nya. Table foreign yang pertama untuk yang kode mata kuliah, kode mata kuliah, referensinya kode mata kuliah, on mata kuliah, on update-nya ke cascade. Lalu yang kedua table foreign NIDN, referensinya NIDN, on dosen, on update-nya cascade. Oke, saya cek ulang lagi. Kode mata kuliah 8. Oke. 10 8.
Oke, kita coba running PHP Artisan Migrate. Oke, selesai, tidak ada error apapun. Kalau dilihat, kita ke database-nya, ke tabelnya, di sini sudah muncul ya. Ini sudah muncul nama-namanya. Kalau dilihat imigrasinya sudah ada. Nah, ini kita buatkan 5 tabel untuk imigrasi kedua. Kalau dilihat di desainernya, untuk melihat strukturnya, nah ini saya akan pisah-pisahkan dulu. Jadwal, KRS, yang ke bawah, mata kuliah, kreasi mahasiswa, dan SN. Nah, ini sudah berhasil berelasi semua ya. Ini sudah berelasi semua sesuai dengan tugas yang diberikan tadi. Ini sudah sesuai. Nah, begitu cara mengerjakannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusikan di Classroom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.